Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Sebelum kita melanjut ke cerita, saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah ngasih saran untuk suaranya. Kali ini saya tampilkan dengan cara yang berbeda. Semoga suaranya bisa kedengaran dengan jelas. Baik, langsung saja ke cerita. Saya mau membacakan cerita dari akun Twitternya Simple Man dengan judulnya Janur Ireng, yang episode yang selanjutnya yang dengan judul Abdi. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Sajane getih ambek banyu iku padha sing bedakno mek getih iku luwih kenthel. Tapi sak kenthel-kenthele getih iku gak ono apa-apane nek wis berurusan ambek ragane awak. Sebenarnya darah dengan air itu sama saja. Yang membedakannya hanyalah darah lebih kental. Namun sekental-kentalnya darah tak akan ada artinya bila sudah berurusan dengan harga diri seseorang. Sugi menuntun Sri meninggalkan bangku kosong, membawanya berjalan menelusuri lantai kayu di sepanjang ruangan megah tersebut. Sesekali Sri mengedarkan pandangan sekeliling, mengamati setiap darah yang tergenang di sepanjang ruangan ini. Nyaris Sri bisa melihat bercak-bercak, seakan darah itu dimuntahkan. Entah apa yang terjadi di masa lampau. Namun bila melihat semua itu, pastilah peristiwa itu bukanlah peristiwa sembarangan. Suara dari langkah kaki Sugi menggema, menyebar ke segala penjuru. Kegelapan tak mengundurkan warna dari darah yang merah kehitaman kering menutup pelitur dari lantai kayu yang berubah menjadi warna bernoda hitam pekat. Koyok cek wingi kedadean iku nang ngarepku. Seperti baru kemarin kejadian itu terjadi di depan mataku. Sri masih mengikuti langkah kaki Sugi. Sementara suara dari mulut Sugi terdengar di telinganya Sri. Sri, aku ngerti awakmu cek bingung lapo iso tak gowo neng kene. Sri, aku mengerti. Pasti kamu masih bingung kenapa bisa aku bawa ke tempat ini. Sri hanya diam saja. Namun yang ia tahu, Sugi mengatakan itu tepat di depan sebuah pintu besar. Sugi menoleh menatap mata Sri. Ia sempat tersenyum sebelum melanjutkan kalimatnya. Soale ben aku nyawang awakmu sing tak delok iku Den Sabdo. Karena setiap kali aku melihatmu, rasanya seperti aku melihat Tuan Sabdo di hadapanku. Sri tak mengerti apa maksud kalimat Sugi. Namun ini pertama kalinya ia melihat Sugi menampilkan ekspresi bersedih di depan wajahnya. Paling perasaanku tok, ra usah dipikirno Sri. Atau mungkin hanya perasaanku saja.
Sudahlah, gak usah terlalu dipikirkan. Sugi kembali menatap pintu. Ia melepaskan satu persatu engsel kayu yang mengganjalnya, meletakkannya di atas lantai, lalu mendorong perlahan pintu sembari berujar lirih, "Neng kene kabeh dimulai. Dari sini semuanya dimulai." Sugi melangkah keluar dari pintu. Di hadapannya terbentang sebuah latar taman yang begitu luas, dengan banyak pohon beringin yang tumbuh di sekelilingnya. Tempat itu begitu teduh, sangat cocok bagi mereka yang ingin mencari ketenangan. Hamparan hijau dan lebatnya bunga membuat siapapun akan kerasan bila ingin menghabiskan waktu sepanjang hari duduk dengan pemandangan gazebo di beberapa titik. Ki mreno tambah ngelamun. Ki kesini kok malah ngelamun, panggil seorang lelaki berambut cepak dengan kemeja batik. Sugi segera berdiri, berlari kecil mendekatinya. "Kowe niku lapo? Apa sing mau delok iku? Kamu itu ngapain? Apa yang kamu lihat itu?" Sugi tersenyum malu-malu mendengarnya. "Apik mas kebune, bagus mas tamannya." Lelaki berambut cepak itu tertawa. "Yo mesti talah, sing duwe ae kok wong sembarangan." "Ya iyalah, yang punya aja bukan orang sembarangan." Sugi mengangguk, mengerti apa yang dimaksud saudaranya. "Mas Sugeng kerasan toh kerja ning kene?" "Mas Sugeng memang kerasan kerja di sini?" tanya Sugi. Ia menatap kakaknya yang memang sudah lama mengabdikan dirinya terlebih dahulu kepada keluarga besar, salah satu dari orang paling kaya yang pernah ditemui di wilayah ini. "Ya ngono ki, kerja ya kerja, diomongke kerasan ya kerasan. Enak kok, sing penting ojo lali ambek posisine awak dhewe ya." "Ya begitulah Ki, kerja ya kerja, dibilang kerasan ya kerasan. Enak kok, yang penting sadar diri saja di mana posisi kita." Sugi mengangguk. Ia mengerti maksud ucapan kakaknya. Menyusuri langkah di taman, tiba-tiba mata Sugi melihat sebuah latar cukup besar di antara tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya. Ada 4 perempuan tengah menari di tanah lapang itu. Mereka berlenggak-lenggok begitu memukau, memainkan setiap lekuk gerakan tubuhnya, membius siapapun yang menatapnya. Di belakangnya beberapa orang tengah memainkan gamelan dengan tabuhan berirama yang menyenangkan. Sorot mata mereka semua tampak begitu bahagia, menikmati dengan dendangan dari suara gendang dan gending yang beradu menjadi satu di dalam gending yang beradu menjadi satu. Di saat itulah Sugi melirik seorang lelaki parubaya dengan busana hitam yang dibuat dari kulit binatang dengan bawahan bermotif lurik hitam. Ia terlihat begitu berbeda dibandingkan dengan yang lain. Belangkon di atas kepalanya menambah wibawa bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Ia begitu tenang duduk di bawah atap gazebo.
Di sampingnya ada dua perempuan yang berdiri mendampinginya. Sugi penasaran, siapa lelaki itu? Apakah dia yang diceritakan oleh Mas Sugeng? Dia yang menjadi kepala keluarga di kediaman megah ini. Rupanya tak butuh lama lagi bagi Sugi untuk tahu siapa gerangan lelaki yang benar-benar memiliki sesuatu yang membuatnya benar-benar terlihat berbeda. Karena setelahnya Mas Sugeng menarik lengan Sugi sebelum mengatakan semuanya. Niku Arjo Kuncoro, tiang kepala keluarga neng kediaman iki. Awakmu tak gowo mrene, mergo saiki Tuan Arjo butuh sopir. Awakmu sanggup ki nek ketemu ambek tiang sakniki? Itu adalah Arjo Kuncoro, orang yang sekarang mengepalai sebagai pemilik kediaman besar ini. Kamu kubawa kemari karena saat itu Tuan Arjo sedang membutuhkan tenaga seorang sopir. Kamu siap apa tidak bila bertemu dengan beliau sekarang juga? Tanpa membuang waktu, Sugi mengangguk. Tak lama, perempuan yang ada di samping Arjo mendekati Sugeng. Ia berbisik sembari menatap Sugi. Dik, Tuan Arjo kepengen ketemu. Saiki temonono. Dik, Tuan Arjo ingin bertemu. Sekarang temui beliau. Sugi mengikuti perempuan itu di mana Tuan Arjo masih duduk menikmati seni tari di hadapannya. Sugi merasakan sesuatu yang aneh ketika mendekati lelaki itu. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuat Sugi merasa begitu segan saat berada di dekatnya. Sopo jenengmu le? Siapa namamu nak? Itu adalah pertama kali Sugi mendengar suara Tuan Arjo untuk pertama kalinya. Suaranya begitu berat, menegaskan bahwa lelaki di hadapannya ini benar-benar bukan orang sembarangan. Sugi, Tuan. Arjo menatap Sugi. Ia mengamati wajahnya sebelum berdiri dan berlalu meninggalkannya. Sugi terdiam, tak mengerti kenapa ia ditinggalkan begitu saja di sini. Bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sugi menoleh menatap Sugeng yang memberi gestur agar Sugi mengikutinya. Tahu maksud saudaranya, Sugi langsung berlalu mengejar Tuan Arjo yang sudah berada di ujung taman. Langkah kaki Tuan Arjo saat berjalan begitu cepat hingga Sugi harus setengah hati berlari kecil untuk bisa menyusulnya. Tak mengerti kenapa, kemana Sugi akan dibawa, tiba-tiba terdengar suara lembu di telinganya. Lorong itu dipenuhi dengan suara kambing, binatang peternakan. Di samping kanan kiri juga banyak ditemukan rumput kering, menegaskan bahwa tempat ini adalah tempat di mana semua binatang peternakan milik keluarga Kuncoro berada. Setelah melangkah dalam, diam, Tuan Arjo membuka satu pintu di mana di dalamnya ia melihat banyak sekali kerumunan. Kambing berbulu hitam legam tengah mengunyah rumput. Aroma kandang begitu memuakkan, namun Sugi mencoba menahan semua itu. Ia masih tak mengerti kenapa Tuan Arjo membawanya ke tempat seperti ini. Tak beberapa lama, Tuan Arjo menarik satu kambing hitam menuntunnya keluar dari dalam
kandang berhenti tepat di hadapan Sugi. Nih, aku kepengen takon ambe awakmu. Apa awakmu siap kerja ambe aku? Nah, aku ingin bertanya sama kamu. Apa kamu yakin siap bekerja untukku? Sugi masih tak mengerti maksud Tuan Arjo. Namun perasaan aneh yang janggal tiba-tiba terasa di dalam hati Sugi. Ada ketakutan saat memandang wajah Tuan Arjo. Begitu pula dengan sosok kambing yang ada di hadapannya. "Iya Tuan, pulau siap." "Baik Tuan, saya siap." Tuan Arjo tersenyum sebelum menyalami Sugi. Namun ada yang salah. Saat ia menjabat tangan Sugi, ia menyentuh lengan hingga penghujung siku, seakan meraba tangan Sugi sebelum menariknya kembali. Tuan Arjo lalu mengambil sebuah parang yang diletakkan di sela tembok, mendekati Sugi dan kambing hitam itu. Sugi menatapnya, di mana mata Tuan Arjo tampak menyelidiki, mengamati Sugi beberapa sembari mengelus bulu kambing hitam itu saat keheningan ganjil itu memenuhi tempat itu dengan cepat. Saat itu juga Tuan Arjo Kuncoro menghunuskan parang ke leher kambing hitam itu, menggoroknya dengan cepat sebelum menahan darah yang keluar dari leher kambing itu dengan kedua tangannya. Ia mengadakan darah sebelum menatap Sugi. "Bukaan lambemu, Le. Buka mulutmu, nak." Bagai seseorang terbius, Sugi membuka mulutnya. Darah kental di tangan Tuan Arjo menelusup masuk melalui tenggorokan Sugi. Aroma menyengat yang tak pernah Sugi rasakan tiba-tiba seperti membakar tubuhnya. Sugi terduduk menatap Tuan Arjo Kuncoro yang sekarang melus kepala Sugi sembari membaca sesuatu seperti mantra yang Sugi tidak mengerti sama sekali. Kepala Sugi seperti dihantam dengan gadah hingga membuat Sugi semakin goyah. Sugi merintih memutahkan isi perutnya, tapi tak mengerti kenapa tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti ini. Hanya tatapan wajah Tuan Arjo Kuncoro yang tersenyum menatapnya adalah pandangan terakhir sebelum semuanya mendadak menjadi gelap gulita. Oke, untuk cerita Simple Man yang berjudul Janur Ireng bagian Abdi udah selesai. Untuk episode selanjutnya ditunggu update-nya selanjutnya. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini, komen dan like, share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan horornya bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.